Luar biasa, puji Tuhan. Udah. Baik Bapak Ibu. Tes. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita hening sejenak. Kita bersyukur pada Tuhan di tahun yang baru ini kita diberi kesehatan untuk berkumpul bersama-sama di gereja kita ini, bersatu hati, bersama-sama menghadap Tuhan. Kita yakin dan percaya di tahun yang baru, berkat Tuhan selalu baru bagi kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Mari kita angkat pujian.
berbakti dari Mazmur 37 ayat yang kelima dan 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Pertolongan kepada kita dalam ibadah tahun baru ini adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai engkau juga. Amin. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan kekal. Yang Maha mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Amin. Silakan duduk kembali. Tema tahun baru 2022 yaitu melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Mari kita membaca pertanggapan. apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapamu, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu yang mengunjungi aku. Maka orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum. bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku Pimpinan ini,
kamu telah melakukannya aku. dan ia akan berkata juga kepada mereka yang seperti ini. Hanyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk, hanyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikat. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya Tuhan, bila mana mereka melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk seorang dari yang paling kecil, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga tentang Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Tentara yang Tuhan punya, tinggikan panglimanya, lagu surga, lagu dunia, sama diterimanya. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Pendamaian. Mazmur 8. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia
sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangannya. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintas arus lautan. Ya Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, Amin. Silakan duduk, persembahan puisi. Tahun lain adalah fajar, guru terkasih, biarlah dalam bekerja atau menunggu 1 tahun lagi dengan engkau. Tahun lagi belas kasihan dari kesetiaan dan anugerah. 1 tahun lagi kebahagiaan dalam bersinar dari wajahmu. 1 tahun kemajuan lagi, tahun pujian lagi, tahun pembuktian lagi, kehadiranmu sepanjang hari. 1 tahun lagi layanan tentang kesaksian cintamu. 1 tahun pelatihan lagi untuk pekerjaan lebih suci di atas. Tahun lain adalah fajar, guru terkasih, biarlah begitu. Di bumi atau di surga, 1 tahun lagi untukmu. Tuhan memberkati. Muliakanlah Allah. Muliakan Allah, karyanya besar, karena kasih Allah pimpinnya
damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran kami manusia saat ini memberikan damai sejahtera, sukacita sejati, sebab Tuhan telah menyeberangkan kami ke tahun 2022. Ada banyak perkara saudara kami di seluruh dunia mengalami berbagai masalah, sehingga mereka tidak ikut diseberangkan ke tahun 2022. Betapa kami bersyukur hari ini Tuhan, dalam ibadah tahun baru ini, bersama seisi keluarga kami datang menghadap hadirat Tuhan, memulai dengan satu ibadah syukur, tanda Engkau yang berdaulat atas hidup kami Bapa. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar perkataan-Mu. Dalam nama Yesus kami menyambut firman. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 25. Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai dengan 46. Kalau sudah menemukan Bapak Ibu, mari kita menyimak. Dan saya akan membaca untuk kita sekalian, dan Bapak Ibu sekalian mengikuti dalam hati. Demikian firman Tuhan. Ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka,
yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, tetapi juga mempraktekkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Dengan tema melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Sebagaimana kita menyimak 2 kali pembacaan nats ini. Satu pada waktu kita membaca di responsoria, dan ketika juga dari mimbar ini dibacakan. Terasa benar Bapak Ibu, kita telah diilhami oleh Roh menafsirkan secara umum, secara pribadi tentang 2 perkara, yaitu bahwa apa yang kita praktekkan untuk Tuhan tidak semata-mata melalui mimbar saja. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak semata-mata dalam skop gereja atau pelayanan saja. Tapi ketika Tuhan berkata, orang-orang yang mengalami kekurang beruntungan ada di sekitar kita, dan kita berbuat untuk sesuatu kepada mereka, kita sedang berbuat untuk Tuhan. Dan yang kedua, terasa benar bahwa firman Tuhan ini secara umum berdampak pada bagian hidup yang akan datang dari pola dan tingkah laku hidup sekarang. Dan ini Bapak Ibu memberikan kita pengertian baru. Selama ini orang menganggap anugerah itu adalah segala sesuatu yang super. Sehingga Bapak Ibu ketika berbuat sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan juga dianggap bagian dari akan disucikan oleh Tuhan, dan begitu tidak mendapat tempat tentang sesuatu yang disebut dengan tanggung jawab. Sebab seperti beberapa negara di Eropa yang menganut prinsip seperti ini, Bapak Ibu, toh kita akan diselamatkan asal percaya Yesus. Maka sekalipun mereka rajin berbuat
baik, rajin berbuat juga dosa, mereka menganggap itu sesuatu yang sama rata. Toh juga nanti anugerah Tuhan mengampuni, sehingga tidak ada tanggung jawab atau responsibility. Oleh karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita baca ini sebagai amanat teks kepada kita hari ini adalah khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Jadi 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah mengajarkan tentang akhir zaman. Nun di seberang sana nanti hidup kita bukan soal selamat, tetapi berkorelasi dengan tanggung jawab kita. Memang tidak dijelaskan secara terperinci. Tanya jawab nanti di sana. Berapa orang kau beri sedekah? Berapa orang kau beri tumpangan? Memang tidak dicatat. Tetapi semua itu pasti terperinci karena Tuhan adalah Tuhan yang sempurna. Khotbah tentang akhir zaman ini disampaikan Tuhan Yesus sebagai pengajaran terakhir sebelum ditangkap dan menjalani pengadilan Romawi atas tuntutan ahli Taurat. Jadi sebelum Tuhan Yesus ditangkap, ini pengajarannya yang terakhir. Dan itu pengajaran tentang yang di seberang sana, yang disebut dengan di sorga. Yang banyak orang tidak bisa menemukan itu, sekalipun dia ada di dalam gereja. Sebab dia menganggap kalau sudah mati, selesai perkara. Kita tidak mengetahui lagi seperti apa. Dia lupa. Di Lukas 16 itu ada tanya jawab. Ya. Ketika Lazarus yang miskin itu mati, meninggal. Tetapi juga Bapak Ibu, orang kaya itu meninggal. Lalu mereka masuk ke dunia fana, Bapak Ibu. Ke dunia yang kekal itu. Dan tidak bisa lagi ada perubahan. Lazarus yang miskin, borok, ada bersama Bapak Abraham. Tetapi orang kaya itu ada di tempat yang disebut dengan siksaan. Dan firman Tuhan ini tidak sedang menakuti kita, Bapak Ibu. Tetapi kita mengucap syukur bahwa Tuhan memberikan pengajaran ini sebelum dia mengalami pengadilan atau dihukum mati di kayu salib. Tradisi manusia biasanya hal terakhir sangat penting. Ketika seseorang akan meninggal dunia biasanya memberi pesan-pesan terakhir. Pesan terakhir itu seperti kesimpulan dalam perjalanan hidupnya. Selain dianggap penting, pesan terakhir itu adalah kesimpulan hidup seseorang. Maka Tuhan sebelum mengakhiri misinya di dunia, dia menjelaskan kesimpulan kedatangannya, yaitu ke seberang sana. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, kalau ada kita berpikir tidak ada surga, tidak ada neraka, dan kita menjadi orang Kristen itu hanya supaya beragama, layak kita daur ulang isi pengajaran-pengajaran kita selama ini. Didaur ulang kembali supaya kita menemukan format yang sejati. Saya sampai hari ini Bapak Ibu merindukan suasana surga itu. Saat saya membaca tentang kitab Wahyu, saya merindukan ada di sana bersama dengan orang-orang percaya di segala tempat dan abad. Dan saya khawatir kalau sampai istri dan anak saya dan keluarga besar saya tidak bersama dengan saya nanti.
berarti saya terlalu egois. Berarti saya sibuk dengan diri saya sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu, amanat teks ini kepada kita bukan sekedar nanti di sana ada sorga loh. Kalau kamu nggak percaya Yesus ke neraka. Tidak sekedar begitu kalimatnya. Itu namanya menakut-nakuti. Akhirnya orang ateis berkata, emang kalau saya nggak masuk surga, nggak neraka, apa rugimu? Orang Belanda sudah menjawab itu. Maka kalau ke Belanda kita pergi Bapak Ibu, saya belum, tapi orang-orang yang dari sana sudah cerita. Gereja dipenuhi dengan kakek nenek, opung-opung. Yang muda-muda tidak ada. Yang muda-muda mereka bersepeda. Yang muda-muda mereka bermain golf, berselancar, jogging, dan seterusnya. Ya, nanti kalau ada keberuntungan ke Belanda, pastikan ucapan saya. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, bagi mereka surga dan neraka itu tidak terlalu penting. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini, memulai tahun baru ini diperhadapkan kepada kita dua situasi surga dan neraka. Kita jangan memilih neraka. Kita memilih surga, sebab ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, nama kita dimeteraikan. Siapa yang memeteraikan? Bukan pendeta metodis yang memeteraikan, tapi yang memeteraikan adalah Roh Kudus. Itulah sebabnya Bapak Ibu dalam Yesaya 1 ayat 18 disebutkan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi. Ya, artinya sekalipun dosa kita banyak sekali, itu gampang dihapus ketika kita percaya sama Tuhan Yesus. Maka orang berkata gampang sekali menjadi orang percaya, orang Kristen. Percaya Yesus saja ternyata sudah selesai. Betul, gampang sekali. Tapi saking gampangnya orang banyak keliru. Karena berasumsi mau masuk surga itu tergantung pahala kita. Tergantung perbuatan baik kita ditimbang. Kalau masuk surga tergantung timbangan, tidak perlu Tuhan datang ke dunia. Dan tidak perlu dia mati di kayu salib. Kan toh ditimbang. Itulah sebabnya dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 disebutkan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah, anugerah. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Oleh iman inilah yang gampang tadi Bapak Ibu, yang sederhana, yang gampang itu, tapi tidak gampangan. Saking gampangnya jalan itu, banyak keliru dan terpeleset, dan banyak orang tidak percaya. Buktikan Bapak Ibu. Kalau ada kenal yang nggak percaya, orang percaya hari ini, coba beritakan Yesus. Kalau kau percaya Yesus pasti masuk surga. Saking gampangnya, yang sederhana itu tidak bisa dia praktekkan. Dia pasti tertawa karena kita sahabatnya. Dia pasti mengemplang kita kalau dia bukan sahabat kita. Kalau kita beritakan itu di warung-warung, lalu bukan sahabat kita, langsung diambil sendal, dipukul ke kepala kita. Emang siapa lu, katanya. Mengajarkan kepada kita Bapak Ibu bahwa amanat teks ini pengajaran Tuhan Yesus yang terakhir tentang akhir zaman. Akhir zaman itu adalah serangkaian waktu yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk diisi dengan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan.
Kan beda akhir zaman dengan zaman akhir. Ya Bapak Ibu. Jadi mimbar Metodis ini mencerahkan jemaat terus menerus. Akhir zaman itu masa di mana kulminasi atau titik itu ada rentangnya. Ini sekarang akhir zaman. Sampai kapan tidak ada seorang pun yang tahu. Jangan mencoba-coba membuat sensasi. Oh, tahun depan Tuhan Yesus datang kedua kali. Maka mari kita menjual harta benda kita. Setorlah ke rekening saya. Lalu dia kabur entah kemana. Lalu yang menyetor kelimpungan dan menjadi miskin seperti sedia kala. Mengajarkan kepada kita Bapak Ibu saudaraku, ini adalah zaman yang disebut dengan akhir zaman. Tapi di ujung akhir zaman ini adalah zaman akhir. Zaman akhir itu titik. Selesai. Di kitab Tesalonika dijelaskan Bapak Ibu. Apa tanda-tandanya? Pasal 24, bait Allah di Yerusalem runtuh. Udah lama runtuh bait Allah di Yerusalem. Tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus, Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang punya kesempatan ke Timur Tengah berwisata rohani, lihatlah reruntuhan itu. Dan di atasnya sudah dibangun. Yang dibangun Raja Salomo itu tempat ibadah orang lain. Kita tidak tahu misterinya, Bapak Ibu. Yang kedua, permulaan penderitaan, dan yang ketiga, siksaan yang berat serta munculnya Mesias palsu. Mesias palsu sudah sering muncul, Bapak Ibu. Yang keempat, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali dan sikap orang percaya saat menantikan kedatangannya. Oleh karena itu dikatakan di dalam ayat 32 sampai dengan 36, belajar dari pohon ara. Pohon ara itu jujur, Bapak Ibu. Sama seperti pohon buah manggis, buah jujur di sini. Kalau garisnya itu 4, berarti 4 isinya. Ya, cek nanti buah manggis, Bapak Ibu. Kalau dia nanti 5 garisnya, isinya pasti 5 belahannya. Itu namanya buah jujur. Seperti pohon ara. Pohon ara itu tahu musim yang akan datang. Dia sudah memberikan sinyal. Daunnya mulai melunak, atau dahannya mulai bertunas. Dia nggak pernah berbohong, Bapak Ibu. Di ayat 37 sampai dengan ayat 44 disebut berjaga-jaga. Kenapa berjaga-jaga, Bapak Ibu? Karena ini adalah akhir zaman. Kita nggak tahu sewaktu-waktu Tuhan datang. Maka kalau dia datang, Bapak Ibu, ya jangan ada penyesalan. Tuhan, kan saya belum menikah. Ya namanya rencana Tuhan, ya itu sudah begitu. Saya kan belum mendapat kelulusan SMP. Ya apa boleh buat? Itu bagian daripada rencana Tuhan. Dan seterusnya. Berjaga-jaga. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam, bisa kapanpun. Makanya kita sebagai orang percaya, pada waktu mau tidur sekalipun menyerahkan diri pada Tuhan supaya berjaga-jaga. Dan yang ketiga, setia, ayat 45 sampai dengan 51 di pasal 24. Kedatangan anak manusia yaitu Tuhan Yesus sendiri yang kedua yang ditulis dalam firman Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Tuhan Allah Bapa sendiri. Matius 24 ayat 36. Jadi jangan membaca Alkitab kayaknya saya tahu nih Yesus mau datang nih. Mulai kalkulasi, bikin rekap, maka ketemulah angka 2020 pada waktu itu ya. Pada waktu tahun 90-an 2020 Yesus mau datang kedua kali.
Sampai ada jemaat di Bandung itu tersesat. Berkumpul mereka di salah satu rumah. Dari seluruh penjuru Indonesia, orang-orang yang bisa ditipu secara rohani tadi sudah menjual harta bendanya, lalu ke Bandung menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Datang nggak Bapak Ibu? Yang datang adalah mobil Satpol PP mengangkut mereka ke balai kota, memberi pembinaan oleh Direktorat Jenderal Dimas Kristen tentang arti zaman akhir atau akhir zaman. Pasal 25 dilanjutkan, selain menjelaskan tentang sikap setiap orang, khususnya orang percaya dalam masa penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, diajarkan 3 hal: belajar dari gadis-gadis yang bijaksana. Ya, ayat 1 sampai 13 pasal 25. Belajar dari penerima talenta ayat 14 sampai 30. Dan yang ketiga, berbuat dengan aksi dan tindakan. Berbuat dengan aksi dan tindakan. Motifnya adalah melakukan segala sesuatu untuk Tuhan Yesus. Dan itulah yang menjadi nats kita, Bapak Ibu, pada ibadah tahun baru ini sebagai amanat teks kita. Nah, lalu apa yang menjadi poin dari khotbah amanat teks tersebut, Bapak Ibu? Khotbah tahun baru ini ada di bagian yang ketiga tadi, di pasal 25, ya, mengajarkan kepada kita tentang 3 hal. Yang pertama, hidup yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu yang kekal adalah hidup di dalam pengenalan, berbuat dengan aksi dan tindakan untuk dan demi Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara, ada 3 pengertian tentang memberi. Saya memberi seseorang, dia menerima dan bersyukur, maka di antara kami terjadi sesuatu yang baik. Yang kedua, Bapak Ibu, dia memberi, saya menerima, di antara kami terjadi juga hubungan yang baik. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, saya memberi untuk Tuhan, tapi jatuhnya kepada orang di sekitar saya, itu artinya saya sedang menyintai Tuhan. Paham Bapak Ibu ya? Jadi kalau kita memberi kepada orang hanya setara, kita sudah menerima upahnya. Paham ya Bapak Ibu? Jadi mengajarkan kita hari ini kalau mau berbuat sesuatu untuk orang lain, Tuhan, ini nah, baru meluncur yang kita berikan tadi ke si A, si B, si C. Itulah maksudnya kita sedang menyintai Tuhan. Paham Bapak Ibu ya? Jadi kalau kita memberi ke seseorang hanya hubungan berdua, bertiga, berempat, ya kita sudah menerima berkatnya di situ. Terima kasih ya, kamsia ya. Ya. Bahasa Banjar bujur ya. Terima kasih. Bukan. Oh, itu bahasa Karo ya, iya. Saya lupa. Saya pernah di Karo bertugas. Minum dulu Bapak Ibu ya. Soalnya saya agak meriang. Jadi Bapak Ibu, saudaraku, hidup kekal itu seperti itu. Kita, sekalipun kita tahu dia meminta ke kita, tapi kita jangan berikan ke dia. Saya memberikan ini ke kau karena saya mencintai Tuhan. Beda ya Bapak Ibu ya. Jadi di mana Tuhan di dalam pemberian kita itu? Yang sama. Tetapi kalau kita berikan kepada seseorang tanpa adanya Tuhan di sana, Tuhan berkata,
Itu kan urusan kalian berdua. Saya nggak terlibat. Mari kita praktekkan tahun 2022 dan ke depan dengan satu prinsip. Nilai hidup kekekalan itu dalam pemberian, yaitu seperti tadi. Sebab ternyata hidup yang kekal itu definisinya seperti ini, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itulah definisi hidup kekal. Jadi kalau ada orang bertanya, apa arti hidup kekal? Sembarangan ngomong, tapi nggak pernah membaca Alkitab dasarnya. Kita seringkali menemukan fenomena seperti itu. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Berhenti sampai di sini. Jadi Bapak Ibu saudaraku, kalau saya memberikan ini misalnya, saya kasih contoh ilustrasi Yohanes. Boleh berdiri? Biar Bapak Ibu tahu di tahun 2022 ini kita praktekkan menempatkan Tuhan pada posisi yang sebenarnya dalam hidup kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau berikan saya satu gelas air minum ini. Dahsyat luar biasa Engkau. Saya mau berikan kepada Yohanes. Silakan. Beda kan? Di mana Tuhan dalam pemberian kami ini? Tertinggi. Dan ketika dia menikmati hidup yang kekal. Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi karena saya tadi memberikan itu adalah karena Tuhan, maka Yohanes akan bertemu Tuhan. Dan itulah hidup yang kekal. Tapi ketika saya memberikan misalnya Bapak Ibu, Yohanes, nah saya kasih ini ke Yohanes. Saya kasih. Tapi tidak saya libatkan Tuhan. Hanya urusan kami berdua. Tuhan akan memandang dari surga dan berkata, ya urus saja urusanmu. Kalau saya nggak ada terlibat. Paham ya Bapak Ibu? Kita tidak mendapat apa-apa. Dan yang menerima itu tidak menemukan hidup yang kekal. Saya minta kembali ya, soalnya ini habis. Kalau yang minum tadi boleh diminum. Nah, ini colokan. Bapak Ibu saudaraku, mari kita praktekkan mulai hari ini tanggal 1. Saban kita memberi kepada orang, kasih dulu ke Tuhan. Baru ke orang itu. Maka dia akan bertemu hidup yang kekal. Itulah yang disebut dengan nanti orang yang kita berikan itu mengenal Engkau Yesus Tuhan satu-satunya Allah yang benar. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi mengajarkan kita nilai kerajaan Allah itu. Dengan kata lain, pusat hidup orang yang mempunyai kepastian keselamatan dalam hidup kekal adalah Kristus itu sendiri. Jadi Kristus itu luar biasa pusat kehidupan. Dan inilah ayatnya Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Luar biasa ya. Jadi ternyata segala sesuatu yang kita lakukan dengan perkataan, perbuatan, semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kalau nggak ada dalam nama Tuhan Yesus atau dedikasinya untuk Tuhan, maka kita bersama tidak mendapat apa-apa, Bapak Ibu. Makanya sering yang diberikan tidak mengalami sesuatu yang membuat dia bertumbuh, berkembang, ataupun juga sejahtera.
berkelimpahan, tapi malah berkekurangan. Demikian juga yang memberi tetap dalam kondisi seperti itu. Ada yang diuntungkan nggak Bapak Ibu? Dua-duanya rugi kan? Nah, kalau kita mau diuntungkan, mulai dari sekarang praktekkanlah hidup yang kekal tadi. Kalimat kunci yang patut kita ingat yaitu di ayat nats kita tadi, ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Kata hina itu diterjemahkan ya dari pengertian bahasa Yunaninya yaitu apa, tidak mampu, kesulitan, dan serba kekurangan. Ya. Jadi kalau kita memberi kepada orang yang berkelebihan, tidak ada artinya. Saya mempunyai jam tangan 2. Kalau saya kasih 1 kepada orang yang mempunyai jam tangan 1, kan jadi 2 dia punya. Untuk apa? Kan tidak pernah orang pakai jam tangan 2 kiri kanan di tangannya kan? Ada pernah orang melihat memakai jam tangan 2 di tangannya? Tidak ada. Tapi berikan kepada mereka yang tidak mempunyai jam tangan, dia akan selalu melihat, terima kasih Tuhan, dan seterusnya. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku akan berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, yang kesulitan, yang kekurangan, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi Bapak Ibu saudaraku, saya kurang paham konsep ketika kami menginjakkan kaki di kota Banjarmasin. Kalau hari Jumat itu beberapa mobil-mobil itu membuka kacanya dan memberikan sekantung nasi bungkus dan seterusnya. Di tiap-tiap tikungan atau perapatan saya melihat seperti itu. Jikalau itu dilakukan untuk Tuhan, berarti Tuhan terlibat. Tapi jikalau itu dia lakukan untuk mendapat pahala, Tuhan berkata, Fred, pahala hari ini kau pikir-pikirkan, kau intip-intip pahala supaya engkau dapat. Tuhan berkata, Fred. Sebab tidak zamannya lagi Bapak Ibu, di zaman perjanjian baru, kita hidup dengan pahala-pahala, tapi berbuat sesuatu untuk Tuhan. Sebab nanti ada konsekuensinya Bapak Ibu. Kalau kita berbuat sesuatu untuk Tuhan, nanti jikalau yang terjadi sesuatu di sana, tidak ada penyesalan. Ayat 35-39 menjelaskan karakteristik saudara Tuhan Yesus yang paling hina. Ini dia, ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Kita pernah lapar Bapak Ibu? Ya, tapi langsung ke dapur ada makanan. Atau langsung buka dompet beli makanan. Ya, berarti kita tidak termasuk yang hina. Ya. Yang berikutnya, ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Pernah haus Bapak Ibu? Pernah. Tapi ketika kita ke dapur langsung buka kulkas. Pilih di sana Sprite, Coca-Cola, air putih, air mineral, dan seterusnya semuanya. Atau ketika kita di dalam perjalanan tinggal mampir di warung beli semau-mau kita minuman seperti apa, Indomaret, Alfamart, dan seterusnya. Tinggal membuka dompet. Tapi yang dimaksud di sini yang hina adalah mereka tidak mampu membeli apapun. Jangankan untuk membeli, untuk mencari minum itu sendiri dia tidak sanggup. Itulah yang dimaksud di sini dengan hina. Yang berikutnya Bapak Ibu,
ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Tahu Bapak Ibu orang asing? Orang asing itu ketika kita pergi satu kota, kan tidak ada saudara kita di sana. Kalau nggak ada duit, kira-kira kita tinggal di mana Bapak Ibu? Ya duduk di terminal itu sampai pagi. Dan saya pernah mengalami itu Bapak Ibu waktu mahasiswa pergi ke Pulau Jawa, ke Jawa sana. Kan tidak ada uang untuk menginap di losmen atau hotel yang paling murah sekalipun. Ya di terminal Purwodadi itu kami duduk sesama mahasiswa bergerombol. Ya kami berdua saja menghangatkan badan. Dan itulah yang terjadi Bapak Ibu. Hampir saya menjadi bagian dari yang hina ini. Dan seterusnya Bapak Ibu saudaraku, artinya mereka yang tidak mampu, baik yang disebut yang telanjang. Telanjang ini maksudnya bukan porno bugil, dia bukan. Telanjang ini maksudnya dia tidak mempunyai kemampuan untuk menutup badannya. Kita punya kemampuan loh. Ya, sampai di rumah ganti daster, ganti celana pendek kalau laki-laki. Mau bepergian tinggal buka lemari, pilih yang mana. Saking susah kita memilih yang mana mau dipakai gitu. Lemari itu yang selalu berpakaian mewah-mewah. Kita memakainya cuma sekali seminggu kadang-kadang. Benar nggak Bapak Ibu? Saatnya lemari itu dibongkar, pilih yang mana dipakai, yang tidak dipakai kasih kepada mereka yang berkekurangan. Kami mempraktekkan ini Bapak Ibu ketika sahabat kami pindah. Separuh isi lemari itu hanya pakaian-pakaian yang penting yang kami bawa. Sisanya kami kasih ke orang-orang. Dan mereka senang. Obat rindu katanya. Kalau bisa yang dipakai Pak Pendeta, oh silakan. Kalau bisa ada yang bermanfaat dari kita kepada orang lain, kenapa tidak Bapak? Daripada rayapan lapuk di lemari itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika ada orang yang seperti itu, saya nggak tahu di Banjarmasin ini ada nggak bunjer. Kalau di Jakarta bunjer namanya, Jerman. Jadi satu bal itu yang dari luar negeri, Singapura, dibeli, dibuka. Itu bermacam-macam pakaian di dalamnya. Ya, ada nggak di sini yang jual-jual bunjer gitu? Bapak Ibu, kadang-kadang 3.000 loh Bapak Ibu. Kalau di pasar Senen di Jakarta itu 3.000, ada yang 5.000, berarti 200 rupiah cuma satu. Wah, luar biasa. Tapi itu pun mereka tidak sanggup membeli. Kita berpikir kan semua orang Indonesia sanggup membeli, ternyata enggak. Saya nggak usah cerita pulau-pulau yang pernah kami lalui. Kami menemukan pakai baju kaos itu Partai Hanura, kalau nggak salah kuning waktu itu. Sampai dia bukan kuning lagi kaos itu, sudah kecoklat-coklatan hitam. Pak, sudah berapa lama dipakai kaosnya? Ya sejak kampanye Pak, sampai sudah selesai pemilu 4 bulan. Iya. Gak pernah dicuci? Enggak. Kalau saya cuci apa yang mau saya pakai? Katanya. Berarti dia punya satu-satunya kaos Hanura dan satu-satunya kaos itu. Ada orang seperti itu loh Bapak. Kita kan tidak sampai seperti itu. Itu artinya telanjang, tidak mampu untuk menutupi dirinya. Maka siapa yang terbeban untuk mereka? Ya kita beri ke Tuhan dulu, Tuhan ini. Maka saya usulkan melalui komisi diakonia sosial kita. Mari kita mengumpulkan sesuatu, nanti pada bulan-bulan tertentu kita antarkan kemana yang membutuhkan. Apa yang kita tidak butuhkan, kumpulkan ke gereja. Nanti kita salurkan kepada mereka yang membutuhkan. Amin Bapak Ibu. Supaya menjadi berkat gereja kita, dan kita menjadi alat di tangan Tuhan yang menyenangkan hatinya. Sehingga ada
kepada kita di tahun 2022 ini resolusi. Kan sekarang sedang ngetrend anak-anak muda resolusi berdua sampai tamat kuliah. Kayak di dalam hati saya baca di Instagram, berdua sampai tamat kuliah. Cuma dia lupa, saya ini pendeta yang biasa mengkaji sampai jauh. Setelah tamat kuliah bagaimana? Dia lupa mengedit kata-katanya. Maka saya berdoa supaya setelah tamat kuliah mereka juga tetap berdua dan nanti bersatu pada waktunya. Mengajarkan kepada kita Bapak Ibu saudaraku, seperti yang dikatakan Tuhan dalam ayat 35 sampai dengan 39, bila manakah kami melihat engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Tuhan Yesus lapar, haus, terlantar, telanjang, sakit, dan terkurung dalam penjara. Ada pada orang-orang di sekitar kita. Ya Bapak Ibu. Jadi jangan lagi mencari Tuhan Yesus yang terkurung, Tuhan Yesus yang tersalib. Tidak. Tuhan Yesus ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Saya kutip satu kesaksian Mother Teresa dari Kolkata, India. Pernah mendengar Mother Teresa? Sudah almarhum Bapak Ibu. Itu bukan tante saya ya Bapak Ibu. Jangan nanti berpikir, oh itu tantenya Pak Pendeta ya. Saya pernah khotbah tentang Mother Teresa. Setelah selesai khotbah atau salam-salam, Pak Pendeta, tantenya masih hidup nggak? Ya, ada tante saya. Tante saya itu sudah lama meninggal. Yang tadi di khotbah itu, oh Mother Teresa bukan tante saya. Lalu semua tertawa. Ya Bapak Ibu, Mother Teresa ini Bapak Ibu ya dari keluarga bangsawan. Sama seperti seseorang di Jawa memiliki perusahaan sampurna, punya putri tunggal, tapi memberi diri menjadi biarawati. Saya tahu nanti namanya di Google. Orang berpikir, apa yang capek-capek mengumpulkan harta menjadi orang kaya, tapi anaknya menjadi biarawati. Mother Teresa begitu Bapak Ibu, bangsawan dari Polandia. Kemudian menyerahkan diri untuk Tuhan dan tidak melayani di Eropa yang sejahtera, makmur, tapi pergi ke negara miskin, dunia ketiga seperti India. Dan di India tidak memilih kota New Delhi, tapi memilih kota pelabuhan Kolkata, istilah lama Calcutta, Bapak Ibu. Di sana dia setiap hari pergi ke lorong-lorong, ke jembatan-jembatan, kemana-mana, mencari mereka yang terpapar, terpinggirkan. Ada bayi-bayi yang dilemparkan orang, diambil, diurus. Ada orang tua yang ditelantarkan orang. Kalau di negara-negara seperti itu Bapak Ibu, para lansia yang tidak menguntungkan sudah dibuang dari rumah. Jadi kalau Indonesia kan tidak begitu, maka di Indonesia panti jompo kan tidak laku, karena kita menghargai orang tua kita. Kalau di negara-negara seperti itu Bapak Ibu, yang tidak produktif dibuang dari rumah. Datang Mother Teresa ambil, rawat. Dan semuanya Bapak Ibu dilakukan Mother Teresa supaya mereka mengenal Kristus. Tapi sebelumnya dia mempersembahkan itu untuk Kristus. Dan apa yang terjadi dengan Mother Teresa? Dia menyelesaikan pelayanan itu dengan sangat baik sampai Tuhan memanggilnya. Dan banyak orang di Kolkata menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan pertumbuhan gereja-gereja Tuhan di kota pelabuhan Kolkata, India pesat. Bukan karena dia terus memberitakan, percayalah kepada Tuhan Yesus saudaraku, pakai toa tiap pagi, keliling-keliling. Enggak. Tapi ketika dia melawat, mengambil, peduli dengan mereka yang tersingkirkan. Saya percaya Bapak Ibu, jika kita praktekkan hal ini dalam komunitas kita, maka gereja Metodis ini akan mendapat tempat dengan warna tersendiri di Banjarmasin ini. Dan yang kedua, hidup yang kekal adalah kelanjutan hidup bagi mereka yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus.
atau hidup yang kedua. Ada satu masa zaman akhir, berakhirnya segala aktivitas yang ada di bumi ini. Matius 25 ayat 31 sampai 32. Karena dikatakan di sana, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Kita mungkin belum pernah mengenal domba ya, karena di sini nggak pernah saya temukan domba, kambing yang ada. Domba itu Bapak Ibu lugu. Maka menggembalakan domba, penggembalanya di depan, taruh tanda dalam bentuk tongkat, dia ikuti. Kalau bukan penggembalanya, dia nggak mau ikuti, itu domba. Tapi kalau kambing, penggembalanya ada di belakang, dia bawa cambuk. Itu bedanya Bapak Ibu. Domba tidak ada tanduk, tapi kambing ada tanduk. Maka kita salah-salah ditanduk Bapak Ibu. Dia mundur 3 meter, terjang kita. Terjatuh Bapak Ibu. Kalau pernah beternak kambing. Saya karena pernah menggembalakan kerbau, juga domba kami punya dulu, sama kambing. Tahu karakteristik dua hewan ini Bapak Ibu. Domba itu bodoh amat. Jadi diumpamakan di sana kita adalah domba Bapak Ibu. Tanpa Yesus kita tidak sanggup melakukan apapun dan tidak mampu. Ya Bapak Ibu, kita ini domba. Tidak pernah kita disebut kambing-kambing Tuhan Yesus. Ya, pernah mendengar itu Bapak Ibu? Shalom semua, kita kambing-kambing Tuhan Yesus. Mana pernah kita dengar itu kan? Selalu kita mendengar kita adalah domba-dombanya. Artinya kita nurut sama Dia. Ada Fameo mengatakan orang percaya lahir 2 kali, kemudian mati 1 kali. Tetapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus lahir sekali, kemudian mati 2 kali. Betul ya? Kalau orang percaya di dalam Tuhan Yesus, lahirnya 2 kali Bapak Ibu. Lahir sekarang dari ibu kan, jasmani. Tapi nanti ketika bertemu dengan Tuhan Yesus lahir baru, berarti 2 kali. Tapi nantinya nanti sekali, hidup selama-lamanya. Siapa yang masuk kelompok itu, amin kan Bapak Ibu. Tapi ada lagi yang seperti ini, yang tidak percaya Yesus, dia lahir sekali, lahir di rumah sakit, lalu mati, lalu kemudian mati lagi waktu penghakiman, mati selamanya, berarti dia mati 2 kali. Ada yang mau kelompok yang kedua? Nggak ada ya? Di tempat lain mungkin banyak sekali Bapak Ibu. Itu artinya kepada kita diajarkan ada tempat bagi orang yang menolak Tuhan Yesus, yaitu siksaan yang kekal. Jadi jangan berpikir kita percaya Yesus lalu ada upahnya. Mereka yang tidak percaya Yesus tidak diapa-apain. Allah itu Allah yang adil. Ada siksaan kekal. Karakteristik orang yang tidak berbela rasa disebut sebagai orang yang tidak melakukan untuk Tuhan Yesus. 45. Bukan saja disebut akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tetapi juga orang yang dimurkai Tuhan. Sudah masuk siksaan kekal, dimurkai. Pernah diomelin seseorang Bapak Ibu? Atau pernah mengomelin seseorang? Paling tidak enak diomelin Bapak Ibu. Saya pendeta juga kan manusia. Jadi kalau saya dengar istri mulai ngomelin anak kami, saya rasa tidak sejahtera. Padahal saya sendiri pun kadang mengomelin anak juga. Diomelin saja Bapak Ibu kita udah gak enak, apalagi dimurkai Bapak Ibu. Itu menunjukkan kepada kita
bahwa kita melihat Tuhan itu murka dengan mereka yang tidak menerima anugerah. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang yang terkutuk. Enyahlah dari dalam api ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Murka enggak Tuhan di sini? Murka. Enyahlah. Kan Tuhan tidak berkata, enyahlah. Coba bagaimana mengkalimatkan kata enyah, Frans? Enyahlah, kan begitu ya? Mana ada mengkalimatkan enyahlah? Itu kan lucu ya. Jadi jikalau kita bisa mengkalimatkan enyahlah, berarti Tuhan pun murka Bapak Ibu. Lalu apa aplikasi khotbah ini kepada kita? Panjangnya khotbahnya Bapak Ibu, memang saya siapkan khusus. Memasuki tahun baru ini, marilah kita belajar berbuat untuk mereka yang disebut Tuhan Yesus sebagai saudara yang paling hina di sekitar kita. Jangan nanti hari Minggu atau Senin dapat laporan, Pak Pendeta, tidak ada ternyata yang paling hina di tetangga kami. Ya karena kita tidak melihat dengan cara Tuhan. Ya. Tapi kalau kita melihat dengan cara Tuhan, setiap hari mereka ada di sekitar kita. Supaya tidak sama dengan orang-orang yang mencari pahala, kita melakukannya untuk Tuhan. Baru turun ke orang itu. Jangan sesekali memberi sesuatu untuk orang itu tanpa melakukannya untuk Tuhan. Nanti Tuhan berkata, "Prek, selesai sudah. Sampai di situ Pak." Belajar untuk berbagi dari kekurangan kita sebagai berikut. Kalau dari kelebihan kita mah sudah biasa Bapak Ibu, amin. Kalau saya punya uang 1 juta, si Ani datang, Pak Pendeta tolong saya. Anak, tolong saya banyak kok. Tapi kalau saya cuma punya 100.000 dan itulah persiapan kami sebulan ini, Pak Pendeta saya butuh 100. Ya bagaimana ini ya? Kan ketika saya belajar berbagi, itulah yang disebut dengan belajar untuk berbagi dari kekurangan kita. Itu artinya semua orang bisa memberi Bapak Ibu. Bahkan belajar untuk memberi termasuk memberi jalan masuk surga kepada mereka yang sedang sibuk mencari jalan dan belum menemukan. Di mana mereka? Mungkin di rumah kita Bapak Ibu. Mungkin di keluarga besar kita. Mungkin tetangga kita. Oleh karena itu, selamat mempraktikkan firman Tuhan. Soli Deo Gloria. Pasti jemaat senang. Akhirnya selesai juga Bapak Pendeta. Tapi kita memulai tahun baru dengan tertanam dalam gereja lokal, kuat dalam firman Tuhan. Maka kita melewati badai itu jauh lebih kuat Bapak. Saya sebagai pendeta bersaksi sedikit ya 2 menit. Kalau tidak karena firman Tuhan, wet kelar ini pun tidak ada artinya. Tahbisan ini pun tidak berguna Bapak Ibu. Tapi ketika saya kuat dengan firman Tuhan, badai silih berganti, angin topan, puting beliung, apalagi 8 tikungan, 9 tanjakan, 10 turunan, bentuk pencobaan itu kita lewati karena firman Tuhan. Amin. Tahu ciri-ciri ataupun syarat-syarat menjadi anggota Metodis? Yang pertama, sebelah kanan saya akan begini sampai sore kalau nggak ada. Sebelah kiri saya rajin membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, baca firman Tuhan itu. Jadi kalau 2021 bolong-bolong nih, baru tahu saya kalau membaca firman itu perintah. Hari ini baru tahu, hari ini mulai. Makanya di warta kita selalu ada gerakan membaca Alkitab, gemar membaca Alkitab. Oh ini ada ya, yang minggu baru ada. Ya, seperti minggu ini kita dimasuk di kitab apa, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kitab Keluaran.
Di perjanjian baru kita masuk 2 Tesalonika 3. Ya, ada di warta. Maka warta ini Bapak Ibu dibawa pulang. Kemarin mau kita buat door prize. Siapa yang bisa mengumpulkan berurut warta jemaat tata ibadah kita ini dapat hadiah 1 kulkas 2 pintu. Ya, mau kita buat begitu Bapak Ibu, cuma nggak tega. Nanti kulkasnya nggak bisa dibawa karena saya jamin tidak ada yang berurut. Jangan-jangan di rumahnya cuma 2. Benar ya Bapak Ibu? Ada yang berurut? Kalau ada yang berurut nanti kita panjarin sekarang. Kita kontanin. Wah, bahasa Banjar saya pakai nih. Kita kontanin. Nanti ke toko elektronik. Dari door prize pendeta. 2 pintu. Ada yang mengumpulkan warta jemaat 2021 dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Trans jelas sudah tidak mungkin karena ini praktek, ya sudah berkurang saingan. Kita berharap hari ini bawa tanggal 1 Januari, kumpulkan. Nanti siapa tahu tahun depan tidak lagi kulkas 2 pintu, mungkin nanti ditingkatkan. Ada nggak kulkas 3 pintu ya Bu? Atau dikasih bonus apalah begitu. Kita berharap nanti majelis ini dapat memikirkan untuk memberikan apresiasi itu. Tuhan memberkati kita berdoa. Minta evangelis lebih jauh berdoa untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah mengajar kepada kami untuk hidup melakukan segala sesuatunya bagi Engkau Tuhan. Jika kami melakukan segala sesuatu bagi manusia, apa untungnya kami Tuhan? Oleh sebab itu Bapa, biar firman Tuhan tertanam di dalam kehidupan jemaat-Mu, sehingga kami jadi jemaat yang dewasa rohani, jemaat yang mampu melihat kehendak Tuhan terlebih dahulu dan melakukan dan mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, dan segala sesuatunya akan datang belakangan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk mengingat firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati hamba-Mu yang lemah tubuh hari ini, yaitu pendeta James dan Mami. Kiranya Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memberi kekuatan baru senantiasa. Demikian juga itu untuk pelayanan beliau, keluarga beliau. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami serahkan jemaat-Mu demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Contoh. Mari jemaat, saya undang bangkit berdiri. Pengakuan iman Nicea Konstantinopel akan kita bacakan bersama-sama. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa, sebelum ada segala zaman, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus, dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab kita, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli,
Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Duduk kembali. Kita bersama-sama membawa persembahan kita. Nasihat dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air anggurnya. Yang bertugas, Bapa di surga, kami mengucap syukur berterima kasih untuk anugerah-Mu, kesempatan bagi kami mempersembahkan yang terbaik
dari apa yang telah Tuhan berikan bagi kami sepanjang tahun. Dan ketika memasuki tahun baru 2022, kami menoleh ke belakang, begitu besar rahmat-Mu bagi kami ya Tuhan, sehingga kami ada seperti hari ini. Dan kami mengucap syukur untuk setiap anugerah pemberian-Mu, dan kami mengembalikan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati semua persembahan-persembahan kami ini, baik untuk kas gereja maupun untuk kas UKP, Biro Pensiun Pendeta Guru Injil. Engkau memberkati Bapa hamba-hamba Tuhan pensiun, sekalipun mereka tidak berbuat banyak lagi dalam pelayanan mereka di masa pensiun, tapi kami percaya dengan mereka menerima secara rutin dari gereja tiap bulan menghibur hati mereka Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu jemaat yang sedang sakit Engkau pulihkan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu yang kondisi fisik tidak fit oleh karena perubahan cuaca dan juga oleh karena lain-lain yang sedang terjadi, yaitu perubahan-perubahan iklim. Tuhan memberkati dan menolong, dan kami menyerahkan setiap pekerjaan-pekerjaan jemaat-Mu, baik sebagai aparatur TNI Polri, PNS, tenaga pendidik, dan semua swasta, pengusaha, karyawan, bahkan pelajar mahasiswa. Engkau memberkati semuanya Tuhan. Kami percaya di tahun 2022 ini lebih daripada tahun lalu Engkau menyatakan satu perkara luar biasa kepada kami, dan kami percaya pertolongan-Mu bagi kami tepat pada waktunya. Kami juga berdoa sekali lagi Bapa atas bangsa dan negara kami. Tuhan berkati. Juga kami menyerahkan GMI secara khusus Distrik 3 Rise of Grace Jakarta yang menjadi induk dari gereja-Mu. Kami terus berdoa menyerahkan pelayanan-pelayanan kami tahun pelayanan 2022 ini dengan lebih bersemangat lagi. Kami merindukan Tuhan tempat ibadah yang permanen, buka jalan bagi kami, dan petunjuk-Mu menolong kami. Dan kami percaya Tuhan mencukupkan dana yang dibutuhkan. Dan lebih daripada itu, kami membawa jiwa-jiwa baru kepada Engkau ya Tuhan sebagai persembahan kami yang abadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Pelihara dan jaga gereja-Mu di tempat ini dari kuasa-kuasa si jahat yang mencoba merongrong. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, dan sempurnakanlah doa kami ini seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu mengawali tahun baru dengan berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh pribadi ibadah kita selesai. Tuhan memberkati. Shalom, Happy New Year, selamat tahun baru ya. Kepada Bapak Berton kami persilakan untuk mengucapkan selamat Natal.